sebenarnya kenapa menggunakan nama Indonesianis ya? Karena itu nama yang kayak tadi di bawah alam secara kita korpus itu udah langsung sama dengan yang kira akan dipilih sama Anies gitu kan. Nah kita mau ingin menyatukan itu. Jadi Indonesia itu adalah rumah besar kita dan sosok yang dirindukan itulah yang namanya Anies Rashid Baswedan. Baswedan. Kenapa itu kita tidak kasih dua, tetap satu. Jadi Indonesia dan Anies itu ini menjadi satu tindakan sebagai satu kesatuan. Dan ya, kenapa kita itu agak tarik Bang Anies ke tengah gitu. Jadi yaitu maksudnya jangan sampai dibilang bahwa nanti kayak dia kanan-kanan sekali gitu. Jadi kita tuh mau jadi rumah besar seperti bagaimana Bang Anies menjadikan Jakarta itu sebagai etalase Indonesia. Dia seperti Bang Anies sampaikan tadi, dua semangat dan spirit yang kita bawa itu kan tadi merawat semangat kebangsaan dan orientasi jalan kaya. Jadi ya. Dan saya dan Bang Ajis ini orang yang terlahir, kalau kita mau bilang, jangan ajari kami tentang kebinekaan. Ya. Kami lahir di daerah yang kebinekaannya itu sangat, Maluku sangat terkenal. Suku, agama, saya bilang ya. Saya ini keluarga besar saya ada yang beda agama, ada yang beda Plural suku, sangat. tidak saling mengerti bahasa. Indonesia lah, bahasa Indonesia yang membuat kami, mempersatukan kami kan gitu ya. Jadi kita juga tarik juga teman-teman ini kan, makanya di video itu kan mungkin nanti bisa ditangkap apa sih pesannya. Ya pesan yang kita sampaikan di video itu. Kita tidak membedakan friksi ini, nggak ada semua ras yang berbeda-beda ini, tapi kita punya semangat yang sama. Iya, iya. Akuat Jakarta itu jadi yang tadi apa yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Bang Anies itu yang harus kita jaga dan kita lanjutkan. Ya, dan dieskalasi nasional. Jadi yang tadi Jakarta itu milik Bang Anies, sekarang kita buka. Ya. Jadi dia harus menjadi milik Indonesia. Jadi kemajuan di Jakarta juga harus bisa dirasakan oleh wilayah lain. Nah, jujur 15 tahun yang lalu kan kita ada di kampung nih. Kita datang ke Jakarta dan lihat bagaimana pembangunan yang luar biasa ya. Bisa dirasakan teman-teman. Apalagi untuk kaum muda juga kan. Jadi kayak di Indonesia Anies itu kan anak-anak muda semua tuh. Iya. Ya ada yang cewek juga kan. Mas Bintang. Kalau tadi juga ada tagline tuh Bang, good guys stick together. Itu apa semangat yang pengen disampaikan lewat itu tadi? Ya, jadi gini. Yang pertama yang harus kita garis bawahi bahwa kebersamaan dulu yang harus kita jaga gitu. Iya. Karena kita tidak mau lagi seperti yang terjadi 10 tahun yang lalu Pak. Bagaimana pembelaan itu kita nggak mau lagi. Iya. Kita nggak mau ada pelabelan bahwa dia ini cebong, dia ini Itu juga penting. Itu kan polarisasi gitu kan, kita nggak mau terjebak di situ. Iya. Sehingga tagline dan pesan-pesan yang kita ingin sampaikan Indonesia kita nggak ada di situ lagi. Iya. Jadi Indonesia Anies versus bukan Indonesia Anies. Jadi kita tidak terjebak bahwa orang kadrung, orang cebong, enggak. Justru ada orang-orang yang dulunya itu ada di jurang itu kita ingin tarik. Sudah itu. Jadi kita terikat karena persamaan. Kita melihat bahwa semua calon itu pasti baik. Siapapun itu pasti baik. Dia berangkat jarak kecil, tapi kan dari yang terbaik kita ingin memilih. Ini loh. Dari yang baik itu kita milih yang terbaik. Alat ukurnya adalah jelas pesan Mas Anies. Alat ukurnya adalah rekam jejak. Iya. Kalau visi kan Itu tadi yang disampaikan. Iya, apa yang dibikin Mas Anies di Jakarta, ya, bagaimana beliau membangun ide gagasan keadilan diwujudkan dalam bentuk misalkan trotoar yang begitu rapi untuk semuanya, hadirnya kesamaan harga antara Pulau Seribu dengan dataran Jakarta dengan membangun Jack Grosir di Pulau Tidung kecil, ya, kemudian pelayanan transportasi, halte busway, terminal, kemudian pelabuhan yang menghubungkan daratan Jakarta dengan Pulau Seribu, itu semua dirapikan transportasinya, mengakses kepada seluruh wilayah Indonesia. Aspek keadilan itu Mas Anies hadirkan ya di Jakarta, dan ini nyata, ini karya bisa kita lihat kan gitu. Nah, ini kemudian diekstrapolasi. Hari ini kita bicara Jakarta, ekstrapolasi kita bicara Indonesia kan gitu ya, bahwa pernah dibuat di Jakarta ya, ini kemudian tinggal kita pindahkan ya. Bahasa Mas Anies yang selama ini ya saya pinjam dari Rocky Gerung, beliau memimpin dari Merdeka Selatan, ya, nanti pindah dari Merdeka Utara. Yang selama ini menjadi pemimpin Jakarta, menjadi memimpin dari Jakarta. Ya, itu. Jadi
Jadi itu tadi kita harus menyebar apa ya kenyamanan dan kesejahteraan yang di ini. Kalau kita kenapa kita ambil potret Jakarta itu yang kayak tengah penggusuran apa? Kita nggak mau itu terjadi lagi. Dan kita yang sudah di Jakarta itu kita mau ini loh cara memimpin dan membangun seperti ini seperti mana jangan karena penggusuran itu pasti akan meninggalkan luka kan sosial. Orang tercerabut dari akar sosial. Nah, itu kan yang hari ini pola pembangunan yang dipraktekkan oleh Bang Anies itu nggak busuk tapi dia tadi dibangun. Karena sebenarnya membangun rumah kembali itu bukan sesuatu yang sebenarnya yang harus dijaga itu apa? Akar kehidupan itu. Iya. Karena kan orang hari ini kalau sudah digusur dia akan kehilangan. Iya, dia kehilangan. Kehilangan apa? Sejarahnya dia lahir di situ, dia temannya di situ, dia bermain di situ. Nah itu yang di kampung akuarium kan banyak. Kita mau potret itu sih sebenarnya kita mau sampaikan. Di place lah ya. Itu. Seperti yang kita bilang, kenapa? Kenapa kayak ada 3 hal yang bisa membuat Republik ini bubar ya. Kalau kita salah mengelola. Yang pertama, orang tercerabut dari sumber daya kehidupan. Tercerabut begini, jangan karena atas nama pembangunan, terus orang-orang kaya di wilayah apa terdampak itu sulit kehilangan sumber daya alam. Contohnya, ada tambang, ya kan, nikel apa segala macam, atas apa di Morowali sana. ya itu kan orang-orang itu kan kasihan. Pembangunan masuk tapi mereka tercerabut dari sumber daya alamnya. Justru pembangunan tidak menambah bagaimana mereka bisa survive, bisa hidup, bisa sejahtera. Saat orang kehilangan sumber daya alam seperti itu. Yang kedua, orang merasa tidak nyaman. Keamanan itu susah didapatkan. Orang diteror, orang bisa dipukul, orang bisa dibunuh sama negara. Ini kan itu harus. Yang ketiga apa? Sulitnya menemukan keamanan. Jadi 3 itu yang harus dipastikan oleh pemimpin. Nah yang tadi kan, kenapa di ujungnya itu kita bikin Moretas Jalan Kaki. Oh iya. Di belakangnya kita angkat spirit kebangsaan. Ya, pesan Mas Anies tadi jelas menyampaikan kan gitu bahwa bagaimana kontinuitas dipertahankan, dijalankan, tetapi kemudian juga menghadirkan pembaharuan, perbaikan. Ya, yang sudah bagus kita lanjutkan, yang masih perlu pembenahan kita benahi, kita perbaiki. Sebab apa? Hakikatnya hidup ini kan adalah perubahan. Dan perubahan itu haruslah perbaikan. Ya, ini jelas. Generasi kita harus lebih baik dari generasi orang tua kita. Ya. Dan anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Ya. Hari ini kita mempersiapkan ya masa depan anak-anak kita. Dan ini butuh peran kita semua. Anak-anak bangsa ini, ya. Usia kan masih usia pro. Kalau kami ini ya mungkin udah mau wassalam ini ya. Tapi Masih muda, Pak. tapi teman-teman ini kan masih 20-an kan gitu ya. Ya 2035, 2040 kan teman-teman ini yang memimpin kan gitu. Kita mempersiapkan itu kan gitu ya. Dan jembatannya adalah bagaimana hari ini kita menghadirkan pemimpin yang benar-benar menjadi harapan kita mewujudkan Indonesia yang maju, yang sejahtera. Saya mungkin closing ya. 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 Saya sudah closing itu. Ada pesan-pesan, Pak? Bahwa Mas Anies, Pak Anies yang kita usung tentu akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu yang ingin disampaikan oleh relawan. Ya, bahwa kepemimpinan hanya berganti, tapi apa yang telah diletakkan, apa yang sudah dilakukan yang bagus-bagus, tentu akan Dilanjutkan. Gitu kan. Nah, hal yang memang masih kurang kan, pemimpinan kan pasti juga ada kekurangan. Iya. Nah, itu kan fungsi keberlanjutan itu. Kita makanya tadi kita datang bukan mencari lawan ini enggak. Kita adu rekam jejak mana yang lebih terbaik, itulah yang dipilih. Kalau adu misi, saya bilang Anies kan orang bisa ngarang hari ini juga, baca di atas. Itu kan hari ini, tapi bagaimana cara membuktikannya, bagaimana cara menagihnya itu. Tapi kalau orang, jadi kenapa orang itu sulit untuk membohong orang? Kenapa orang itu sulit untuk membodohi? Kenapa? Yang dia bertanggung jawab itu langkah yang telah dia lakukan sebelumnya. Ada jejak-jejaknya. Sekali kalau dia berbuat salah, sekali dia berbuat bohong, semua yang dia Bagaimana alat ukurnya? Ya, ada 4 poin yang saya tawarkan alat ukur rekam jejak ini. 1, ya, mari kita lihat rekam jejak pribadinya, karakternya, ya, sampai menyentuh keluarganya, sifatnya, kecerdasannya, kompetensinya. Silakan. Yang kedua, mereka-mereka ini kan di antara banyak nama yang muncul ini adalah hari ini menjabat, hari ini pernah punya karya, ya. Maka mari kita lihat kebijakannya, ya.
mana banyak kita bikin daftar list yang kebijakannya paling banyak dihasilkan untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga, mari kita lihat karya yang dari kebijakan itu kemudian menghasilkan fisik, infrastruktur. Ya, contoh kalau Mas Anies jelas terlihat itu. Kalau kita mau bilang Mas Anies tidak membangun, segede Gabang itu Jakarta International Stadium kan gitu ya, dan masih banyak lagi kan gitu ya, flyover misalkan ya, trotoar di halamannya kantor PDIP itu. Nah, ini contohnya. Berikutnya mari kita lihat penghargaan-penghargaan. Penghargaan dari lembaga independen itu adalah bentuk pengakuan atas karya yang dilakukan. Nah, ya. Ini yang harus kita lihat juga ya. Jadi poin pertama tadi adalah kompetensi pribadi, poin kedua kebijakan, poin ketiga karya fisik, poin keempat kebijakan. Ini ada rekam jejak. Mari kita bikin daftar listnya, yang kita pilih adalah yang paling banyak daftar listnya. Terakhir Bang, sebelum matahari makin ke barat. Ya. Ini kan pasti cita-cita kita semua ya. 2024 Anies presiden. Ya, amin. Kemudian politik juga semakin sehat. Apa yang perlu kita upayakan bersama-sama? Ya tentu mari kita semua warga bangsa mengembangkan politik yang positif. Ini kontestasi pemilu ini kita jadikan sebagai pesta rakyat kita ya. Kita lakukan dengan riang gembira ya. Supaya kemudian bisa dilakukan dengan riang gembira, mari kita adu ide, kita adu gagasan, adu fakta dan data. Jangan adu hoax. Ya, jangan adu fitnah. Ya, sebab kita semua adalah anak bangsa, tidak boleh ada yang tersakiti, yang terlukai perasaannya oleh kata-kata dan tulisan-tulisan kita. Ya, kita saling menjaga itu. Makasih. Ya, kita cukupkan ya Bang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.